Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, kita bisa bersama kembali pagi ini. Ini adalah nikmat karunia Allah. Allah masih karuniai kita nafas umur. Allah karuniai kita di dalam nafas umur itu kesehatan. Allah tambahi lagi dalam kesehatan itu kita diberi waktu luang. Tambahi lagi di dalam waktu luang itu kita diberikan rezeki cukup kuota, ya bisa kepengjung. Masya Allah, ini nikmat di atas nikmat. Di dalam sehat ini, waktu luang ini Allah ilhamkan kita, diringankan untuk langkah kaki kita, kemauan kita untuk sama-sama hadir di majlis Nahwu, ilmu Nahwu. Ini kita dari awal kan kita ikhtiarkan ya belajar sorof Nahwu itu untuk mendekat kepada Quran melalui pintu bahasa. Karena banyak cara mendekat kepada Al-Quran. Ada yang mereka mendekat lewat tajwid, mereka mengkhususkan diri belajar tajwid. Tajwidnya fokus di situ. Dan ada juga yang fokus di hafalan. Mereka berusaha mengakrabi, berinteraksi dengan Al-Quran melalui pintu hafalan. Kita saat ini sedang berusaha mendekat mengakrabi Al-Quran melalui pintu bahasanya. Ketika kita sedang ikhtiar mendekati Al-Quran dalam waktu yang bersamaan, sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah, pemilik Quran. Jadi kita niatkan dari awal kan seperti itu ya Pak ya. Kita sedang berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Karena ketika kita paham apa yang kita baca, kata-kata yang tertulis di ayatnya, ini kata ini kedudukannya apa ini, asalnya dari mana, kenapa dibaca U, kenapa hilang huruf akhirnya. Nah ini kita ketika baca Al-Quran tidak sekedar melafazkan, membunyikan lambang bunyi ya alif bata dibunyikan, tapi kita juga pikiran kita bisa berdialog dengan kata-kata tersebut. Apa dibalik yang tertulis ini? Apa yang sudah terjadi dengan apa yang kita baca yang tertulis? Ya begitu ya. Ini asalnya dari mana ini kata ini? Nah itu kan dialognya seperti itu. Jika kita makin banyak bekal yang kita miliki, maka proses dialog ini akan semakin sengit ya. Semakin sengit maksudnya semakin asik ya. Semakin asik karena kita akan bisa melihat dari berbagai sisi, dari berbagai sudut yang lain. Ya begitulah niatan awal kita seperti itu. Jadi insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk membuktikan, mendeklarasikan diri, menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, ini saya belajar sorof, ini saya belajar Nahwu, ini sebagai tanda saya mencintai kitabmu. Ini kan deklarasi ya Pak, deklarasi di hadapan Allah. Karena nanti kalau Allah tanya, apa bukti cinta kamu pada kitabku? Maka kita bisa jawab, ya Allah, saya sering membaca. Ya Allah, saya belajar nahwu dan sorofnya agar tahu apa rahasia di balik kata-kata yang tertulis. Nah ini kan menjadi hujah kita insya Allah nanti yang menjadi bukti. Nah seperti pemilu kan itu deklarasi sikap. Ya Allah, saya insya Allah akan terus berada di posisi yang benar dan memihak yang benar, walaupun yang benar ini uangnya sedikit dan orang yang bantu kampanye ini tidak dapat apa-apa, tapi saya ridho gitu ya. Pemilu kan seperti itu, mendeklarasikan keberpihakan kepada siapa. Kalau pemilu itu kita berpihak kepada yang kuat, maka kita sudah menyalahi atau merusak amanah Allah untuk terus berusaha di posisi benar dan mendukung yang benar. Jadi kalau pilihan itu berdasarkan banyaknya pengikut, kuatnya dukungan, kemudian banyaknya harta atau dana, kita sudah mengkhianati amanah dari Allah. Bahwa pilihan itu bukan didasarkan di situ. Karena Nabi Ibrahim itu dia dimusuhi oleh
satu negara. Bahkan ibu bapaknya aja kan memusuhi, ya memusuhi. Kalau kemudian, ya Allah, saya sendirian ini, bapak ibu saya aja kafir nih memusuhi. Adalah saya gabung sama Namrud saja, kali saja diangkat jadi menteri agama, diberi hadiah Rubicon misalnya. Kan nggak ada model seperti itu. Nggak boleh Ibrahim, kamu tetap berdiri di posisimu. Nggak boleh mendukung orang-orang yang zalim, karena itu berarti juga bagian dari kezaliman, yang mendukung orang zalim, mendukung orang yang berbuat kerusakan. Nah, nanti kan seperti itu. Tapi banyak Pak Ustadz nih Pak Kiai-Kiai yang mendukung orang yang berbuat kerusakan. Ya wallahu alam ya, kita secara zahir memang melihat seperti itu. Tapi bisa dilihat nanti di belakangnya itu ada apa. Ada apa ya. Karena zaman Nabi Musa juga ada wali yang mendukung penguasa, kemudian memusuhi Nabi Musa. Itu Bal'am bin Baurah itu. Telah diberikan dirayu, dibujuk rayu dengan harta dan lain-lain ya. Akhirnya lulus juga. Awalnya kan keras tuh. Diberi harta apapun, nggak akan mampu. Saya ini waliullah ya, saya ini mukmin. Saya ini iman kepada Allah. Musa itu saudaraku. Bagaimana kamu mengajak aku untuk menyerang, memusuhi Musa? Dia satu iman dengan aku, saudara aku dalam iman. Gitu. Itu terus dikirim itu hadiah dari emas, perak, permata, nggak mempan awalnya. Bal'am bin Baurah itu tawari, ya sudah kamu akan kami angkat menjadi orang yang paling penting di antara kami. Nggak mempan juga Bal'am itu. Tapi kalau iblis kan nggak putus asa, akhirnya lewat istrinya dirayu, dibujuk, dibelikan tas, diberikan perhiasan, terus menerus diberikan kendaraan, diberikan sawah, diberikan kebun, dibangunkan rumah istrinya Bal'am. Akhirnya setelah terikat, terjebak, kemudian ini orang-orang kafir tolong bujuk suamimu itu. Ya kalau suami itu kan kelemahannya kan di istri ya Pak ya. Tiap hari merengek terus, dibujuk sama istrinya terus siang malam. Nggak tahan juga itu Bal'am bin Baurah. Akhirnya luluh oleh istrinya itu. Akhirnya bergabung dengan penguasa yang zalim, memusuhi Nabi Musa. Musuhi pada seorang wali yang doanya makbul. Wali yang doanya makbul, tapi bisa akhirnya suul khotimah. Dia mendoakan, berdoa, kan doanya makbul nih Bal'am. Ya Allah, jadikan Musa itu orang seperti pikun kebingungan begitu ya. Dia berdoa dengan Ismu Azam ya, menyebut keagungan Allah. Ismu Azam, menyebut keagungan Allah. Karena berdoa dengan Ismu Azam, Allah menerima doa itu juga. Maka berapa puluh tahun itu Musa itu muter-muter dan kaumnya, pengikutnya itu muter-muter tidak jelas. Itu doa, akibat doa dari Bal'am bin Baurah. Allah kabulkan karena posisinya waktu itu masih wali ya, ibadahnya masih bagus ya. belum rusak, ibadahnya masih bagus, tauhidnya belum rusak, masih mengisahkan Allah gitu ya, berdoa. Tadi kabulkan juga ternyata Musa akibat dari doa ini Bal'am muter-muter kebingungan, nggak jelas juntrungan, nggak jelas tujuan. Nah, kemudian kan terbuka juga, ya Allah itu dulu saya pernah muter-muter kebingungan, kenapa? Itu karena doa dari Bal'am bin Baurah. Karena aku itu maha mengabulkan doa, aku kabulkan doanya. Waduh, kata Musa, kalau gitu aku gantian berdoa. Jangan jadikan dia husnul khotimah di akhir hayatnya. Jadikan lidahnya menjulur gitu, karena mendoakan sesama mukmin keburukan. Nah, dikabul juga gantian dia. Di ujung akhir dari Bal'am kan akhirnya dia musyrik ya, dia menyembah Allah, murtad, kemudian lidahnya menjulur sampai dada, memanjang. Jadi doanya Nabi Musa berlaku ya, gantian seperti itu. Ya begitu ya, ini gambaran seperti sekarang ini. Banyak kiai, mohon maaf ya, ulama dalam tanda kutip yang mendukung paslon yang segala macam diterjang dengan cara yang merusak hukum dan perundangan dan lain-lain. Kok nggak malu gitu ya dengan kiainya? Ya Allah, karena Bal'am juga pernah seperti
contoh-contohnya sudah ada di zaman dulu, sudah ada. Kita santri bisa melihat ya. Bisa melihat. Dan sesungguhnya pemilu itu kan bagian dari nikmat Allah. Kita itu terang benderang melihat siapa tokoh ini sih. Kalau tidak ada pemilu kita gelap ya. Tapi begitu ada pemilu kita bisa terang Pak. Terang benderang siapa sih kiai ini. Kita lihat dari mana dia posisinya. Dia pembela keburukan, pembela pihak yang menentang hukum perundangan, sendi-sendi neraka, sendi-sendi negara, atau mereka yang mendukung yang lurus gitu ya. Karena terbuka. Ini karunia Allah pemilu itu. Jadi kita orang-orang awam, orang-orang kecil ini bisa melihat mereka tanpa ada tutup lagi, ya. Tanpa tutup lagi. Insya Allah ini karunia Allah. Kita bisa melihat mereka. Siapa sih mereka itu? Kita bisa melihat nih dari bawah. Ya baik, Masya Allah ya, begitu Pak. Ini adalah bagian dari deklarasi kita, pernyataan kita. Pernyataan apa? Bahwa ya Allah, ini bagian dari bukti cinta kami kepada Al-Quran. Saya mempelajari Al-Quran, ingin mendekat kepada Al-Quran melalui pintu bahasa. Baik, bismillah. Mas'alatu muhimmatin. Gitu ya, ini mudah-mudah bilang ya. Masalah itu persoalan, muhimmah itu yang penting. Nah, mas'alatu muhimmatin. Perkara-perkara persoalan yang penting. Al-ismu al-maktumu bi alifi ta'nisi al-mamdudati. Apa yang pertama? Yaitu isim yang diakhiri maktum itu ditutup atau diakhiri bi alif ta'nis. Alif, tapi alif yang menunjukkan perempuan ya ta'nis itu. Alif yang menunjukkan, menyimpulkan perempuan ya muannats. Mamdudah. Jadi alif ta'nis mamdudah. Au alifi ta'nisi maksurah. Atau alif ta'nis maksurah. Di bawah ya Pak penjelasannya. Yumna'u minas sorfi. Dia dilarang atau terhalang dari sorfi. Minas sorfi. Jadi apa ini minas sorfi itu? Maksudnya dia terhalang dari menerima tanwin dan kasroh. Gitu ya. Yumna'u minas sorfi. Mamnu minas sorfi atau ghairu menawan tuh ya, yang nggak boleh tanwin. Nggak boleh tanwin juga tidak boleh diberi harokat kasroh. Ya. Baik. Yadhunnu ba'dud darisina, sebagian dari para penuntut ilmu dari sini itu para santri, yadhunnu menyangka anna bahasanya kulla ismin, setiap ismin itu maktumun bi alifi mamdudatin, itu diakhiri dengan alif mamdudah. Gitu. Ana kula ismin maktumun bi alif mamdudah. Sebagian santri itu ada yang berprasangka menyangka bahwa isim itu diakhiri dengan alif mamdudat atau alif maksurah atau alif maksurah. Dahilu tahtal qaidati sabiqati, yang masuk kepada kaidah sabiqah. Sabiqah itu yang terdahulu ya, yang sudah lampau ya, sudah dipelajari. Wa najiduhum yamna'una minas sorfi. Wa najiduhum, maka kita mendapati merekanya kembali kemana ini? Pada isim-isim tadi ya. Isim-isim yang diakhiri oleh alif mamdudat dan alif maksurah. Yamna'una minas sorfi. Yamna'u itu menghalang atau menolak atau menahan dari kata mana ayat. Minas sorfi dari sorfin. Nahwu contoh anba'a apa ini dari kata anaba ya? Anba'a naba'a artinya memberi kabar ya.
beritanya. Anba'a artinya pengkabaran. Kabaran. Asma'a itu jamak dari apa Pak? Ismun ya. Ismun. Isim-isim ya. Iya, isim-isim. Kemudian anha bagian ya. Ya, anha bagian. Ibtigo ya pencarian. Yabtagi min fadillah mencari karunia Allah. Ibtigo ini maksudnya pencarian. Fatan pemuda. Aso tongkat. Nah ini ada hamzah di akhir, kemudian di sebelum hamzah ada alif nih. Ini alif apa ini? Alif ta'nis mamdudat ya seperti ini. Tapi di sini wahya laisat mamnu'atan. Mamnu'atan. Wahya laisat mamnu'atan minasarwi. Tapi anba'a asma'a anfa'a ibtigo ini dia tidak mamnu' minasarwi. Maksudnya dia masih bisa menerima apa? Menerima tanwin atau harokat kasroh ya. Maksudnya ini tadi. Kalau ada hamzah dan sebelumnya alif, para santri ba'dud dari sina yadunu ini adalah alim mamdudah. Kalau alim mamdudah itu dia tidak menerima kasroh hamzahnya ini atau tanwin, tapi ternyata yang ini itu menerima anba'an, asma'an, asma'in, anha'an, ibtigo'an. Ini menerima semuanya. Dan ia laisat mamnu'ati min asarwi. Dia ini bukan isim-isim yang menolak minasarwi, mamnu' minasarwi itu. Yang menolak tanwin dan kasrah. Wa sababul ladzi auqo ahum fi hadal qatni. Apa sebab dan sebab yang menyebabkan mereka meletakkan kesalahan ini? Adalah anahum karena mereka para santri la yufarriquna tidak bisa membedakan mereka itu baina anwa'i hamzatil mamdudati antara tidak mampu membedakan macam-macam hamzah mamdudat, tidak mampu membedakan jenis-jenis hamzah mamdudat. Kesalahan karena mereka menganggap anba'a ini adalah mamnu minasarfi, padahal ini adalah dia masih menerima tanwin atau kasroh ya. Tapi sebagian para santri mengira bahwa ini enggak boleh ditanwin, enggak boleh dikasroh. Persoalannya di mana? Nah, di sini disebut annahum la yufarriquna baina anwa'i hamzatil mamdudati. Karena mereka tidak mampu yufarriquna membedakan baina anwa'i antara macam-macam jenis hamzatil mamdudat, jenis-jenis dari hamzah mamdudat. Jadi tidak semua yang berakhiran huruf akhirnya itu hamzah mamdudat itu mamnu' minasarfi, begitu ya Pak ya. Ada yang masih boleh menerima kasrah atau tanwin. Tidak semua mamnu' minasarfi. Tidak semua ghairu layan sorif gitu ya, dalam bahasa yang sudah kita lebih familiar. Isim ghairu layan sorif, isim yang tidak menerima tanwin atau kasrah, atau ghairu munawan, tidak menerima tanwin. Ya istilahnya ada beberapa. Wala anwa'a alifil maksuri, dan juga tidak bisa membedakan macam-macam jenis dari alif maksurah. Fa'aratu, maka saya
ingin, kata penulis ini buku, an asroha, untuk menjelaskan, untuk membeberkan anwa hamzatil mamdudati, jenis-jenis dari hamzah mamdudat. Ya, karena para santri itu ada yang salah dalam memahami ini, sistem ini nggak menerima tanwin dan kasroh ini. Belum hamzah ini ada alif apa ini mamdudah ya, alif mamdudah, alif ta'nis mamdudah. Padahal nanti masih dibagi ya jenis-jenisnya. Nah, kesalahan dalam mengidentifikasi karena tidak mampu membedakan hamzah mamdudat ini menyebabkan mereka terjebak dalam pemahaman itu. Nah, ini farotu, saya ingin, kata ini penulis kitab, an asroha, untuk menjelaskan anwa'a, jenis-jenis hamzah til mamdudati, hamzah mamdudat, wa anwa al alifil maksuri, dan jenis-jenis dari alif maksurah, liyakuna ada risu, agar para pembelajar, para santri itu menjadi ala bayinatin, jelas min hadal amri, tentang permasalahan atau kesalahan ini. Para santri ini jadi jelas. Faroko yufariku ya, faroko betul ya ini. Faroko yafriku ya. Kalau faroko yufariku. Bainas yakuna sababan fil mabni nasori. Ya baik. Fayufariku, maka membedakan. Fayufariku faroko yafriku. Maka dibedakan itu jadi masuk ya. Baina ma yakuna sababan, antara yang jadi kesebab fil mamni min nasorbi, yang menyebabkan dia terhalang dari sorbi, dari menerima tanwin dan harokat kasrah tadi ya Pak. Wa ma la yakuna sababan fil mamni min nasorbi, dan apa yang tidak menjadikan sebab terjadinya penolakan minasofi, mamnu minasofi. Akan dibedakan apa yang menyebabkan dia terhalang dari menerima tanwin dan kasroh, dan apa yang menyebabkan dia masih boleh menerima harokat tanwin dan kasroh. Wa kulla hada qabli an asroha fi darsil mamnu'i minasofi. Ini. Dan setiap sebelum ini an asro'a akan melalui ya fi darsi mamnu' minasofi. Ini nanti akan dibahas secara khusus. Kurus di pelajaran mamnu minasorbi, mamnu yang terhalang atau tidak boleh ditanwin atau diberikan harokat kasrah. Baik, kita langsung masuk. Bab ini nanti ini akan dijelaskan secara lebih rinci di bab ini ya Pak ya, di bab mamnu minasorbi. Nah, ini kita bahas berikutnya adalah al ismu al mamdudi. Al ismu al mamdudu. Isim mamdudah. Apa itu isim mamdudah? Dia adalah kulu setiap ismin, kata benda, mu'rabin, ya mu'rab. Artinya apa mu'rab itu? Mu'rab itu yang bisa berubah di bagian akhirnya, baik berubah harokat atau berubah hurufnya, berkurang atau ditambah atau diganti. Mu'rab kan seperti itu.
mu'rabin akhiruhu hamzatun, yang akhirnya huruf akhirnya adalah hamzah. Huruf akhirnya adalah hamzah. Qablahu alifun jaidatun. Sebelum hamzah itu adalah alif jaidah. Ini ada hamzah ini, huruf akhirnya hamzah. Sebelum hamzah ada alif. Alifnya ini ada alif jaidah. Apa alif jaidah? Alif tambahan yang sesungguhnya tidak ada tapi diadakan, ditambahkan. Nahwu contoh. Insaan. Nah, insaan. Insaan artinya menciptakan. Sama artinya langit. Bina'a itu artinya bangunan. Amro artinya merah ya. Amro merah, tapi merahnya untuk laki-laki ya. Kalau merah untuk perempuan kumairo. Amro merah tapi untuk laki-laki. Ya, baik. Hamzatul mamdudi, hamzah mamdudah. Hamzah mamdudah itu salah satu anwa'in, terbagi menjadi 3 jenis, 3 bagian. Yang pertama asliyatun, yang pertama dia asli. Yang kedua munqalibatu an asli, dia bukan asli. Kemudian yang ketiga zaidatul lita'nis, dia tambahan untuk menunjukkan dia mu'annas, zaidatul lita'nis. Jadi penambahan hamzahnya adalah tambahan untuk menunjukkan dia berjenis mu'annas. Baik, anwa'ul awali. Jenis yang pertama hamzatu asliyati, ya, yang asli, yaitu hamzatu min aslil kalimati. Itu adalah hamzah, dan hamzah itu asli dari kalimat. Hamzahnya adalah asli kalimat. Kalau asli berarti bukan zaidah ya Pak, bukan tambahan. Kalau dia asli berarti bukan tambahan, atau dia dimasukkan untuk lita'nis, bukan, karena dari kata itu hamzahnya memang bawaan gitu tadi. Wala munqalibatu anil asli, dan bukan yang kebalikan dari asli. Munqalib itu sebaliknya atau lawan dari asli. Nahwu insaan, penciptaan. Ibtidaan, permulaan. Ini ibtidaan ini hamzahnya alifnya asli dari kata bada'a yabda'u, ibtidaan. Istihzaan, ini juga asli, hamzahnya asli. Istihzaan asli, ya apa ini artinya? Penghinaan ya, haza'a dari kata haza'a. Asli, hamzahnya asli. Kemudian anba'a, ini asli juga. Artinya apa anba'a itu? Berita. Ahza'a, sebagian. Ahza'a itu hadiah ya. Hadiah atau pemberian ya. Pahala itu ya. Iya, pahala berarti. Kemudian al-du'a artinya anggota ya. Anggota.
maaf. Adwa'a dari daun ini cahaya. Ini lampu berarti ini ya. Adwa'a lampu. Kemudian akba'a beban. Ya baik ya. Ini asli semua ini hamzahnya hamzah asli. Hamzahnya hamzah asli. Ya mohon maaf ya ini suka muncul sendiri nih berita. Baik. Penjelasannya di bawahnya insya'a hamzatuhu asliyatun. Hamzahnya adalah hamzah asli insya'a. Li'anahu karena dia asalnya min nasya'a. Fa usulul kalimati annunu wasin wa hamzah. Ya, ini asalnya dari kalimat, dasar dari kata itu adalah nun, sin, dan hamzah. Di hamzahnya asli. Di insya'a kenapa ini hamzahnya asli? Ya, memang asalnya ada hamzahnya, kata dasarnya. Di matinya ada hamzah. Dan yang kedua, ibtida'a, permulaan. Hamzatuhu asliyatun. Hamzahnya ini adalah asli. Li'anau min haza menghina, mengejek. Ini ada hamzahnya aslinya ya, fi'il matinya ada hamzah. Wa usulul kalimati, dasar atau asal dari kalimatnya ada huruf ha, zain dan hamzah. Kemudian anba berita. Hamzatuhu asliyatun, huruf hamzahnya adalah asli. Li'anna mufraduhu karena mufradnya nabahu kalau ini isim ya Pak. Anba'u ini jamak, mufradnya ada nabaun ini ya, ini isim. Kalau yang atas ini fi'il nasya'a, pada haza'a ini fi'il, dan hamzahnya ini bagian dari fi'il. Artinya apa ini? Lam fi'il nih ya, lam fi'ilnya ini aslinya ada hamzah lam fi'il. Sedangkan nabaun ini adalah mufrad dari anba'a. Jadi mufradnya memang ada hamzahnya asalnya. Nah kalau ini fa usulul kalimati, dasar asal dari kalimatnya, dari kata itu adalah nun, ba, dan hamzah. Nun, ba, dan hamzah. Ahza'u hamzatuhu asliyatun li'ana mufradahu juz'un itu bagian ya, juz 1, juz 2, juz 30, juz'un bagian. Fa usulul kalimati, dan asal dari kata itu adalah jim, zaid, dan hamzah. Asli hamzahnya hamzah asli. Adwa'u hamzatuhu asliyatun li'anna mufradahu dau'un cahaya. Wa usuluhu al kalimati dot, wawu, dan hamzah. Ini aslinya memang ada hamzah. Kemudian akba'u hamzatuhu asliyatun li'anna mufradahu idbun. Idbun apa artinya dari bakuban ini. Wa usulul kalimatu, dan asal kalimatnya memang ada hamzahnya. Ya baik ya. Apa aslinya dari ain, ba, dan hamzah. Jadi kalau hamzahnya asli, ini menerima tanwin kasrah tidak Pak? Menerima tanwin kasrah tidak nih kalau hamzahnya asli? Terima Ustaz. Ya dia menerima ya. Menerima. Karena Ustaz, sebelum lanjut Ustaz, ini sebenarnya konstelasinya apa ya Ustaz ya? Kan kita kemarin belajar mutsana, mudzakkar salim, muanats salim, terus kemudian ismaul khamsa, terus kemudian ini apa ini Ustaz? Konstelasinya di mana ini? Iya. Ini kita masih belajar ya ini al ismu kita tadi ya.
Ini nyambungnya kemana gitu ya? Betul. Iya, Pak. iya. Mas'alatu muhimmatun. Nah, ini nyambungnya Pak. Nyambungnya adalah di sini. Yadunu ba'du darisin, menyangka sebagian darisin itu, para penuntut ilmu itu, semua isim maktumun yang diakhiri alif mamdudah, yaitu alif maksurah, dakilul atau yati sabiko, mereka menyangka fanazituhum dapati mereka yamna'u minasabi. Jadi ini kan masih terkait i'rab nanti Pak. I'rab. Kenapa? Para santri itu menyangka bahwa semua hamzah yang dijauhi oleh alif itu apa ini? Yamna'u minasabi. Yamna'u minasabi itu apa? Dia hanya menerima harokat doma dan fathah saja ya. Tidak ada kasro, tidak ada fathah tawin, doma tanwin, kasro tawin. Ini terkait i'rab Pak nanti Pak. Apa termasuk ini Ustaz? Isim layan sorif itu Ustaz? Iya. Isim layan sorif. Kalau kita mengirab kan nanti apa ini akhirannya ini? Gitu kan? Huruf akhirnya apa? Ini masih terkait i'rab. Sedangkan sebagian dari para santri itu menyangka kalau ada hamzah dan didahului oleh alif seperti ini, maka dia mamnu min nasrfi. Dan itu adalah salah. Kalau mereka meyakini mamnu min nasrfi, berarti dalam mengirab nanti pasti dia salah gitu ya. Pasti salah. Padahal dia tidak mamnu min nasrfi. Kalau itu hamzahnya asli. Harus dibedakan. Ini hamzahnya asli atau bukan gitu ya. Asli atau bukan. Maka di sini agar nanti dalam mengikrab itu tidak salah, maka dipetakan jenis-jenis hamzah mamdudatnya. Agar nanti bisa membedakan, oh ini yang mamnu minasofi, yang tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Kalau majrur kan maksudnya kasroh. Tapi kalau mamnu minasorfi, majrurnya kan tidak dengan cara kasroh, tapi dengan cara harokat fathah gitu ya. Ya. Jadi gitu ada ya. Padahal dia bukan mamnu minasorfi, masih menerima kasroh. Berarti majrurnya dengan kasroh. Ini korelasinya ke bab i'rab Pak nanti Pak. Jadi ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, betul. Bukan mabni mu'rab ya. Ada yang tidak menerima kasroh, ada yang menerima kasroh begitu Pak. Bukan mabni mu'rab ya. Kalau ini masih bab mu'rab ya, yang mu'rab. Kalau ini Ustaz, kalau isim layan sorif itu, memang dia nggak terima kasroh dan tanwin ya Ustaz ya? Iya betul. Tidak menerima tanwin dan kasroh. Dan sebagian para santri di sini ya disebut ketika mendapati hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif, ini dikira ini isim layan sorif, tidak menerima kasroh gitu. Iya. Tidak menerima kasroh dan tidak menerima tanwin. Kalau itu prinsip itu dipakai terus-menerus dipegang, maka nanti dia salah akan dalam mengirob. Karena tidak semuanya seperti itu. Harus dilihat dulu hamzahnya asli atau tidak gitu ya. Iya. Gitu. Maksudnya ke sini, arah dari materi kita hari ini. Karena nanti akan beda-beda hamzahnya. Supaya nanti nggak salah dalam mengirob. Begitu. Nah, sekarang kita bedakan ya, isim hamzah mamdudat itu ada salah satu anwa'in. Ada 3 jenis. Yang pertama hamzah mamdudat itu asli, kemudian munqalibatu an asli, dia tidak asli, zaidatul litanis, ya hamzahnya hamzah tambahan litanis untuk menentukan atau masukkan dia dalam jenis kata mu'anas litanis. Jadi zaidah alifnya untuk menandakan dia adalah isim mu'anas, kata mu'anas. Begitu Pak Milas ya. Korelasinya adalah sebagian santri itu melihat
atau punya prinsip bahwa apabila ada hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif, maka dia adalah isim ghairu lanzan sorif atau mamnu minas sorfi. Dia tidak menerima kasrah dan tidak menerima tanwin. Dan ini adalah salah. Pemahaman ini adalah salah. Tapi sebagian santri punya pemahaman seperti itu. Nah, beliau penulis kitab ini harus dibedakan dulu, jangan dipukul rata dengan pemahaman seperti itu. Hamzahnya itu hamzah apa dulu? Asli atau zaidah atau munqalibah an asli. Itu dibedakan dulu. Ya, begitu Pak. Ya, ya, sudah bisa nyambung ya dengan materi sebelumnya maksudnya ya. Kok tiba-tiba bicara ini maksudnya kemana ya? Arahnya kemana? Arahnya seperti itu. Arahnya agar nanti dalam mengi'rab kita tidak salah. Ya, tidak salah. Ya, tanbih, awas, peringatan hati-hati gitu, hati-hati. Dan nau'u, jenis ini, jenis kata-kata berikut ini yang hamzahnya adalah asli, la yakunu sababan, dia tidak menjadi sebab biman il ismi minas sorbi, di dalam tercegahnya isim dari sorbi, dari menerima tanwin dan kasro. Jadi ini idbun asalnya memang ada hamzahnya, karena ini hamzah asli, maka akbaun, akbain, dia menerima tanwin juga bisa kasroh. Begitu ya Pak, bisa dipahami ya? Halo? Karena dia hamzahnya memang hamzah asli dari kata itu, anggota dari kata itu, maka dia bukan menjadi sebab man'u ismi minasormi, tercegahnya menerima tanwin dan kasro. Dia tidak termasuk layan sorif, ya, tidak termasuk layan sorif yang terhalang menerima kasro dan tanwin tadi. Ya, baik. An-nausani, macam yang kedua, hamzatu munqalibatu an asli. Munqalibah itu tuh pengganti ya, mohon maaf ya. Pengganti maksudnya, yang dibalik atau diganti. Bukan asli. Maksudnya aslinya dibalik, diganti. Mungkin tadinya wawu atau mungkin tadinya ya, kemudian diganti hamzah. Asluha wawu au ya. Aslinya sesungguhnya wawu atau ya, summa kulibat, kemudian diganti kulibat, dibalik. Kulibat hamzatu, dibalik dengan hamzah, li'ilati sorfiyati, li'ilati untuk mengilal. Mengilal itu apa? Mengilal itu untuk memudahkan pengucapan sehingga lisan itu ringan. Hamzatu li'ilati sorfiyati. Nah, begitu ya Pak. Ini jenis yang kedua adalah hamzah. Tapi sesungguhnya dia bukan hamzah. Aslinya bisa jadi dia wawu atau ya. Contoh yang gampang saja di sini ya. Contoh yang gampang. Kola ini kan asalnya kowala ya. Kowala. Ini wawu ini berat, maka diganti alif, dari alif. Orang Arab mengucapkan kowala itu berat, maka kemudian diringankan, wawunya dilemahkan, dijadikan alif jadi kola. Kalau kowala ini mudoreknya apa? Yakwulu, ya yakwulu kan ini, mudoreknya yakwulu. Qala yakwulu. Yakwulu ini juga berat kata orang Arab itu, maka dibuat nakal, pindah geser harokat, tukar domanya diberikan qaf, qafnya sukun diberikan
kepada wawu, jadi yakulu. Maka kola ini mudhoreknya yakulu. Ini wawu dari mana? Fi'il matinya nggak ada wawu kok, di mudhoreknya ada wawu. Gitu ya. Kalau orang yang rada perhatian, ini wawunya dari mana? Begitu ya. Ya karena prosesnya dari asalnya kowala. Kowala mudhoreknya yakulu. Yakulu berat di lisan. Maka harokatnya ditukar. Kopnya sukun diberikan ke wawu, wawu dhamma diberikan ke kop, sehingga bunyinya yakulu. Maka di kamus kita akan mendapati kola yakulu. Nah, begitu ya Pak. Nah, kalau di sini wawunya sungguhnya memang wawu asli. Sedangkan alif di sini adalah alif yang dirubah, mengganti dari wawu. Kulibat itu mengganti. Kulibat di sini, kulibat itu mengganti atau ditukar. Bisa dibedakan ya Pak, kalau nausan itu hamzah munqalibatu min asli itu maksudnya hamzah, tapi sesungguhnya dia tidak asli. Hamzahnya tidak asli karena dia adalah nuker atau pengganti. Apa maksudnya kok diganti-ganti gitu? Disebut di sini li'illati, untuk mengilal. Ilal itu untuk merubah agar lisan itu mudah mengucapkan, tidak berat di lisan, diilal maknanya. Sedangkan ilat itu penyakit, sedangkan mengilal adalah untuk merekayasa penyakit itu tidak berpengaruh banyak, atau penyakit itu bisa dihilangkan ya. Huruf ilat kan alif wawu ya itu huruf ilat, dan li'ilati itu maksudnya untuk mengilal. Mengilal itu adalah mengatasi beratnya ketika diucapkan, ketika dikatakan, karena akan berat di lisan atau diucapkan, ya, pengucapannya menjadi berat. Baik, nanti kita akan banyak. Kalau di kelas ibu-ibu ada yang masuk sorof 2 dulu. Setelah sorof 1 masuk sorof 2, ini banyak belajar dari perubahan huruf ini. Sebelum belajar nahu masuk ke sorof 2 dulu Pak. Ya, di kelas ibu-ibu ada ya yang saya arahkan masuk kelas sorof 2 dulu. Setelah sorof 1 belum ke nahu ya. Bapak-bapak ini kan langsung nahu karena sorofnya sudah punya bekal masing-masing ya dari rumah. Ya begitu. Banyak sekali Pak yang kata itu yang dirubah. Baik dirubah wazannya ya, yang tadinya rajanya pala jadi mila gitu. Rubah wazannya ada. Bukan hanya sekedar rubah huruf atau ganti huruf atau nuker harokatnya doma menjadi sukun jadi doma. Nah, nanti di Al-Quran kita jumpai seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika kita makin punya banyak materi bekal, maka dialog kita pada ayat yang kita baca itu makin banyak ya, dari berbagai sisi gitu. Karena modal kita makin banyak, bekal kita makin banyak atau sudah lebih banyak yang kita kuasai, kita pelajari. Ya insya Allah begitu. Itu menjadikan kita makin asik, makin asik ya, makin lengket sama Al-Quran. Kita kan berharapnya begitu ya Pak ya. Tidak ada sahabat yang lebih asik dibandingkan Al-Quran. Dan nanti kita akan merasakan insya Allah ya, kalau Allah karuniakan kita umur panjang. Kenapa? Makin sepuh itu Pak, makin gak nyambung ketika kita bicara dengan anak. Apalagi dengan cucu, zamannya beda jauh. Cucu itu nyambungnya kalau diajak bicara tentang nonton bareng atau main game bareng. Nah, kita nggak kenal dengan tokoh-tokoh game animasi mereka itu. Ketika bicara dengan cucu nggak nyambung kakek. Bicara dengan anak juga sudah makin banyak yang nggak nyambung. Maka bicara dengan manusia makin nggak nikmat. Apa akhirnya Allah berikan geser kenikmatannya dengan bercengkerama, berdialog dengan manusia. Akhirnya Allah geser nikmat itu ketika berbicara, berdialog dengan Al-Quran. Dan masa
tua itu dihabiskan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, apabila kita punya bekal sepertinya itu makin asik, makin asik ya Pak. Kalau misalnya seorang kakek nenek dia nggak sempat belajar nahwu sorab, tapi ketika dia baca Quran itu pun asik begitu ya. Allah berikan kenikmatannya bercakap, berbicara dengan manusia, sudah nggak nikmat lagi, walaupun dengan anak cucu, karena banyak nggak nyambung. Maka Allah geser berikan kenikmatannya itu ketika dia membaca Al-Quran. Dan ketika membaca itu kita ini punya ini bekal seperti ini, oh makin mantap lagi Pak, makin bisa menikmati hari tua ya, hari tua ketika kita sudah memang ingin menyendiri saja, ingin zikir saja, ingin baca Quran saja. Nah, nikmatnya nanti di sini ketika kita punya bekal lebih dibanding orang yang belum belajar nahwu sorab, belum belajar i'rab Quran dan lain-lain. Nanti akan kerasakan, insya Allah. Baik, sampai sini dulu ya Pak ya. Ini sudah masuk kelas berikutnya ya. Mohon maaf ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Hari ini materi kita dikit banget, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat dan mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pahala di sisi Allah ya. Baik, kita tutup dan alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Tadi saya lihat ada apa tuh PDF mengenai sirah Nabi ya. Itu bisa di-share. Oh itu setiap Jumat, setiap Kamis kan memang ada mustalah hadis ya Pak. Ada pelajaran, ada kelas mustalah hadis. Enggak, maksudnya yang sebelumnya tadi ada mengenai cerita tentang apa tuh, tentang Muawiyah perang sama apa tuh Ali Sayyidina Ali. Oh iya. Itu nggak diceritakan di situ, hanya disinggung sebentar ya. Sebab hadis-hadis palsu itu adalah pertikaian dari Muawiyah dan Ali. Maka kemudian produser hadis palsu itu banyak banget karena pertikaian itu Pak ya di situ. Tapi bukan bicara sirah itu. Terus sebab munculnya hadis palsu ya. Kitab mengenai sirah Nabi gitu, jadi mau kali aja kalau nggak apa-apa Ustaz. Tapi itu nggak nyeritakan pertikaiannya, hanya nyinggung sebentar. Penyebab dari munculnya hadis palsu adalah pertikaian antara cuman tadi saya sempat ceritakan. Tapi nggak ada di kitab itu karena aslinya di sini, belajarnya di sini. Materi mustalah hadis di sini. Ya dari sini ini asamul hadis, macam-macam hadis, tawatur terbagi 3, ditinjau dari dari ada toriki, dari banyaknya jalan, dari kuati waktobi, ditinjau dari kuat dan lemahnya. Nah ini sudah selesai nih, blok sini ini ya, ibu-ibu kelas itu sudah selesai. Tadi masuk rodo itu sudah selesai, masuk ke ini. Nah, tadi masuk yang kecil kotak ini mau untuk Pak hadis palsu. Masuk ke bahasan yang kotak kecil yang mau untuk ini. Ya begitu ya. Nah ini termasuk yang sudah 1 tahun juga karena tiap kotak dipelajari. Tiap kotak dipelajari gitu. Dan 1 kotak kadang beberapa kali pertemuan. Alhamdulillah para ibu-ibu juga sabar juga ya. Jadi Allah ya punya kawan yang banyak yang mampu bersabar. Baik, sampai sini ya Pak ya. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Jazakallah.